Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar persamaan akuntansi, siklus akuntansi, dan bagaimana proses pembukuan akuntansi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi di sebuah rumah sakit, siklus akuntansi di sebuah rumah sakit, dan bagaimana proses pembukuan akuntansi di sebuah rumah sakit. Yang pertama-tama, laporan keuangan terdiri dari beberapa elemen-elemen penting. Di antaranya, yang pertama adalah aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi rumah sakit. Yang kedua, kewajiban. Hutang yang ada pada rumah sakit saat ini yang ditimbulkan karena adanya peristiwa di masa lalu. Hutang ini menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, ekuitas merupakan sumber perolehan dana yang berasal dari donatur dan dari mana hasil operasional rumah sakit. Ekuitas juga merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Jadi kita bisa ketahui sendiri ya jika aset itu sebenarnya suatu harta yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Kewajiban atau hutang sendiri itu suatu aset yang harus dibayarkan kepada pihak peminjam atau piutang. Dan untuk ekuitas sendiri yaitu dipegang oleh pemilik saham yang terbagi dari beberapa orang yang memiliki aset di suatu rumah sakit tersebut. Di dalam persamaan dasar akuntansi suatu rumah sakit, kita bisa lihat yang pertama adalah penggunaan dana atau aset yang ditimbulkan oleh sumber dana yang dikeluarkan untuk kewajiban plus pemegang saham atau ekuitas. Di dalam ekuitas dikeluarkan suatu dana untuk penyertaan dan surplus. Surplus itu berupa pendapatan dari perhitungan selisih biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jadi, jika teman-teman sedang mengerjakan persamaan dasar akuntansi, yang perlu diperhatikan adalah jumlah balance antara kas masuk dan kas keluar. Jadi, sebelah debit tidak mungkin akan lebih sedikit daripada sebelah kredit. Karena apa? Tidak mungkin pengeluaran akan lebih banyak daripada pemasukan. Jika di sini saya akan menjelaskan proses akuntansi. Proses untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomi di dalam organisasi. Di sini saya akan menggunakan metode double entry system. Nah, model double entry system ini menjelaskan sisi pencatatan ada di sebelah kanan debit dan sisi sebelah kiri kredit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis setiap transaksi dan pengaruhnya terhadap akun, mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal, memindahkan informasi dari jurnal ke dalam buku besar, menyusun daftar saldo, membuat jurnal penyesuaian dan koleksi bila diperlukan, serta membuat jurnal penutup. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasi perusahaan, dan laporan arus kas. Di siklus akuntansi terdapat neraca awal yang dilanjutkan dengan analisis transaksi dan dimasukkan ke dalam jurnal, buku besar, daftar saldo, lalu penyesuaian koreksi atau penutup, laporan operasi neraca akhir, dan laporan arus kas. Teknik penjurnalan yang pertama-tama dilakukan yaitu menganalisis transaksi, lalu memasukkannya ke dalam buku jurnal yang berisi informasi tentang tanggal transaksi, nama akun dan jumlah yang harus didebet dan dikredit, keterangan singkat atas transaksi tersebut, pendebetan dicatat di sisi kanan dan pengkreditan dicatat pada sisi kiri. Di sini saya akan menjelaskan contoh penjurnalan atas transaksi yang terjadi. Berikut contohnya.
Dan berikut ini merupakan jurnal umum atas transaksi yang terjadi di soal sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan teknik penjurnalan dari jurnal umum posting ke dalam buku besar yang berfungsi untuk memindahkan akun yang dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah masukkan tanggal posting, jumlah yang didebit dan yang dikredit di dalam jurnal dan ke dalam kolom-kolom yang sesuai dengan di dalam buku besar. Di sini saya akan menjelaskan cara contoh posting ke buku besar, yaitu yang perlu diperhatikan adalah nomor referensinya ya. Jadi jika di dalam buku besar, kas itu mempunyai nomor referensi 101, persediaan barang farmasi mempunyai kode dengan nomor 121, dan jangan sampai salah meletakkan keterangan jika aset itu terdapat di sebelah debit dan jika kewajiban atau hutang terdapat di sebelah kredit. Jika di dalam penghitungan buku besar, jangan lupa kita menghitung saldo per persediaan. Jadi di dalam buku besar itu per akun dia akan menimbulkan satu saldo akhir yang nantinya akan dipindahkan ke dalam saldo neraca. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penjurnalan neraca saldo. Jadi setelah kita menyelesaikan buku besar, kita akan melanjutkannya dengan menulis rincian-rincian saldo akhir di buku besar dengan memindahkannya ke dalam neraca saldo. Berikut ini merupakan daftar neraca saldo. Yang perlu diperhatikan dalam neraca saldo yaitu jumlah saldo debit harus balance sesuai dengan jumlah saldo kredit. Selanjutnya yaitu teknik penjualan. Di sini saya akan membahas mengenai teknik penjualan pada jurnal penyesuaian. Hal-hal yang menyebabkan perlunya penyesuaian antara lain, transaksi tidak mungkin dicatat secara harian dengan mempertimbangkan efisiensi. Beberapa biaya tidak dicatat dalam periode waktu tertentu. Jurnal penyesuaian dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, deferrals, prepared expense. Beban atau biaya telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Unirate revenue, kas telah diterima dan dicatat sebagai hutang sebelum pendapatan diperoleh. Yang kedua, actual revenue. Pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diterima atau belum dilakukan pencatatan. Actual expense. Beban telah menjadi tetapi kas belum dibayarkan atau belum dilakukan pencatatan. Jadi contoh kecilnya untuk jurnal penyesuaian ini adalah ketika suatu kas keluar tetapi belum dicatat atau sebaliknya. Kas sudah keluar tetapi aset belum digunakan atau dikonsumsi. Seperti contoh, kita telah mengeluarkan jasa namun kita belum dibayar. Nanti dibayarnya setelah pasien tersebut keluar. Nah, di situ pencatatannya adalah beban dibayar di muka. Untuk memperjelas penjelasan sebelumnya, di sini saya akan memberikan contoh jurnal penyesuaian. Setelah Anda menyelesaikan bersama dasar akuntansi, di sini kita akan melanjutkannya dengan mengerjakan siklus akuntansi yang terdiri dari kertas kerja atau worksheet, jurnal penutup, jurnal koreksi, jurnal pembalik. Nah, masih banyak yang belum tahu nih kan mengenai kertas kerja atau worksheet.
Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan kertas kerja. Di antaranya, membuat daftar saldo yang diambil dari setiap akun individu dalam buku besar, membuat penyesuaian dalam kolom penyesuaian, membuat daftar saldo setelah penyesuaian, menggolongkan akun-akun ke dalam akun neraca dan akun operasi, menyusun laporan keuangan berupa laporan operasi neraca dan arus kas. Dan setelah membuat kertas kerja bisa diiringi dengan membuatkan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun-akun temporer, memindahkan surplus atau defisit ke akun permanen atau neraca. Berikut ini adalah contoh jurnal penutup. Nah, untuk menulis jurnal penutup, yang pertama-tama pasti Anda dapat menulis pendapatan pelayanan pada ikhtisar laba rugi, kemudian disusul dengan ikhtisar laba rugi pada biaya-biaya. Jadi semua biaya-biaya yang dituliskan di dalam ikhtisar laba rugi disalin ulang di dalam jurnal penutup ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah jurnal pembalik atau jurnal reversi. Jurnal pembalik merupakan pilihan atau bisa dilakukan atau tidak. Dibuat pada awal periode akuntansi, merupakan lawan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumnya untuk memudahkan proses akuntansi pada periode selanjutnya. Untuk catatan, di dalam jurnal pembalik ini hanya boleh membalik transaksi yang terjadi di dalam jurnal penyesuaian. Baik, untuk sekarang saya cukupkan dulu untuk penjelasannya. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang masih bingung, bisa langsung